Jadi diperhatikan ini adalah bekas sekrup. Jadi ketika menyekrup itu tanpa sengaja mengenai kabelnya. Jadi ini dia sampai tembus ke dalam ke kabelnya. Oke, jadi hari ini saya ada panggilan lagi pengecekan instalasi. Jadi rumahnya ini 2 lantai. Kemudian gangguannya itu di KWH-nya sering tertulis periksa. Setelah saya sepakat untuk jasanya, saya lanjut melakukan pengecekan di KWH-nya. Jadi untuk KWH-nya itu ketika saya tekan klakson 8 enter muncul angka 5. Untuk 45 enter arus pada fasanya itu 4,6, sedangkan untuk arus pada netralnya yaitu 2,5. Jadi ada selisih arus di mana arus yang terbaca lebih besar itu ada di kabel fasanya, sedangkan netralnya itu hanya 2 ampere lebih. Jadi bisa dipastikan bahwa ada jalur netral lain yang terhubung ke instalasi. Jadi ini dia kondisi di sekringnya setelah saya melakukan pengecekan. Ternyata masalahnya itu ada di lantai 2-nya. Jadi lanjut saya naik ke lantai 2. Jadi ini untuk plafonnya di atas di lantai 2-nya ya. Oke, jadi ini kondisi di atas di lantai 2-nya. Jadi ini sumber dari pembagian sekring. Jadi kondisinya itu seperti ini, ada kabel. Ini kabel tidak digunakan namun ujungnya ini tidak diisolasi ya. Jadi ini sangat rawan ketika menyentuh baja ringan. Jadi bisa saja korslet atau bisa saja terbaca arus bocor ke baja ringan. Namun masalahnya bukan ini ya. Jadi untuk mendapatkan masalahnya karena ada selisih arus, jadi kita langsung mengukur ya untuk kabel induknya. Jadi caranya itu kita ukur saja langsung dalam satu kabel. Jadi fasa dan netral itu tetap kita langsung mengukur atau akan terbaca nanti ada selisih arus. Jadi seperti ini ada selisih arus antara kabelnya ya, karena ini adalah adanya arus balik. Nah ini untuk arusnya yang terbaca sini 0,02. Jadi lanjut kita cek untuk kabel yang lain, ini terukur 0,1. Jadi ini terukur 0,06. Jadi lanjut untuk yang satu ini setelah saya ukur ini ada selisih yang sangat besar ya, yaitu 4,3. Jadi ini besar sekali untuk arus bocor yang terbaca. Oke, setelah jalurnya ketahuan yang bermasalah, kita telusuri lagi untuk arahnya, arah kemana. Jadi ini dia kondisinya seperti ini. Setelah saya melakukan penelusuran kabelnya, saya temukan arah yang bermasalah itu jadi mengarah ke bawah ya, karena kabelnya ini tidak kelihatan. Jadi mau tidak mau saya harus turun lagi untuk memeriksa di bawah. Jadi yang bermasalah ini mengarah ke arah kamar. Jadi saya turun langsung ke bawah. Oke, jadi ini dia saya ada di lantai 2. Jadi ini plafonnya. Kebetulan di atas plafon ini ada lagi cor atau ada balkon ya untuk tempat menjemur. Karena tidak ada akses untuk naik, makanya saya cek seperti ini menggunakan HP melalui lubang dari lampu. Jadi ini dia saya cek untuk kondisinya sampai ditemukan titik atau ada tempat penyambungan sehingga saya bisa buat lubang lagi. Jadi kebetulan di sini ada titik penyambungan. Jadi mau tidak mau untuk plafon PVC-nya ini saya bongkar untuk mendapatkan titik gangguannya di mana. Setelah saya konsultasi ke pemiliknya, katanya tidak masalah untuk dibongkar. Yang jelas ini titik masalahnya ditemukan. Jadi lanjut saya melakukan pembongkaran. Jadi ini dia kondisi plafon yang sudah saya bongkar. Jadi lanjut saya melakukan pengukuran. Di sini masih terbaca arus bocornya ya sekitar 4 ampere lebih. Jadi ini untuk jalur yang bermasalah. Di sini masih terbaca 4,3 ampere. Jadi lanjut saya coba melakukan pengecekan kembali menggunakan HP karena tidak ada akses. Jadi ini untuk mengarah ke lampu ya, jalur lampu. Ternyata masalahnya itu ada di sini. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Jadi ini jalur yang mengarah ke lampu. Di sini di baja ringannya itu sengaja ditali tis atau diikat. Nah, ketika plafonnya itu di sekrup, ternyata kabelnya ikut tersekrup di sini. Jadi di sini saya ukur dulu ya untuk memastikan. Jadi ketika saya ukur ini sebelum sekrup di sini terbaca 4 ampere 3,6. Jadi ada arus yang terbaca yaitu 3,6 ampere.
Namun setelah saya ukur setelah sekrup ini terbaca 0. Jadi bisa dipastikan bahwa masalahnya itu ada di titik sini. Jadi ini dia untuk masalahnya. Oke, jadi diperhatikan ini adalah bekas sekrup. Jadi ketika menyekrup itu tanpa sengaja mengenai kabelnya. Jadi ini dia sampai tembus ke dalam ke kabelnya. Jadi kabel netral ini terhubung ke baja ringan sehingga terbaca ada netral lain yang terhubung ke netral instalasi. Ternyata penyebabnya itu karena sekrup. Jadi ini ketika pemasangan itu kita tidak memperhatikan, ternyata sekrup itu mengenai dari kabel netralnya. Jadi ketika kita melakukan penyekrupan seperti ini, itu perlu diperhatikan baik-baik untuk kabelnya. Ini dia kondisi atau penyebab yang saya temukan hari ini. Jadi setelah beberapa plafon saya bongkar itu, ternyata saya temukan ada di sini. Jadi ini penyebab sehingga di KWH-nya tertulis periksa. Oke, setelah saya tekan 45 enter, ini muncul 1,7. 46 enter 1,7. Jadi arus antara kabel fasa dan netralnya itu sudah sama ya. Jadi sama-sama terbaca 1,7. Jadi ini dia penyebab yang saya temukan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan. Terima kasih.